apa namanya, terminologi statistik itu kadang disebut dengan uji univariat. Kenapa disebut uji univariat? Karena yang diuji hanya satu variabel univariat. Mengapa? Karena dia tidak apa namanya ya, tidak mengkorelasikan, tidak menghubungkan, tidak mengcompare, tidak mengkorelate dan apa namanya, istilahnya tidak ada dua variabel. Jadi hanya masing-masing variabel yang dilihat. Jadi walaupun di sini ada 5 variabel, ini tidak dilihat hubungannya antar masing-masing variabel. Makanya kemudian disebut univariat. Biasanya uji deskriptif di beberapa konteks terminologi itu disebut dengan, juga dikenal dengan uji univariat. Jadi eh, biasanya biasanya teman-teman itu di apa namanya, ada di kalau teman-teman lihat ya, sebentar, kami punya beberapa contohnya. Jadi biasanya dia ada di bagian demografi, biasanya ada di bagian awal, ada di bagian apa namanya, istilahnya data umum, atau kemudian eh, apa ya, pengenalan responden, terus kemudian pemetaan demografi dari responden atau dari apa, subjek penelitian yang kita punya seperti itu. Jadi biasanya berbentuk seperti ini. Apa namanya, sekarang kita coba masuk ke file latihannya ya, masuk ke apa namanya, template latihannya. Jadi teman-teman di sini ketika kita lihat template latihan ini kan terdiri dari 5 variabel. Mengapa terdiri dari 5 variabel? Kita asumsikan kita itu sedang penelitian ya, sudah penelitian atau sudah penelitian dan baru mengambil data, di mana penelitian kita itu judulnya adalah pengaruh motivasi dan lingkungan terhadap prestasi. Berarti ada 3 variabel di sini ya. Terus kemudian karena kita pakai angket atau kuesioner, biasanya kan ada skala Likert seperti ini ya, sangat setuju sampai mungkin sangat tidak setuju dan seterusnya. Nah, di awal di bagian depan atau kemudian entah itu pakai Google Form atau kemudian pakai paper, di bagian awal itu kan biasanya pemetaan respondennya saja ya. Jadi ada nama, misalnya terus kemudian umur, jenis kelamin. Nah, data-data ini yang kita coding atau kemudian kita convert ke Microsoft Excel kita. Jadi ini anggap namanya, jadi kita kasih nomor saja. Terus kemudian di sini ada variabel umur, jenis kelamin, pendidikan ayah, terus kemudian jarak dan jurusan. Baik, jadi kalau kita lihat istilahnya responden satu umurnya ini kan satuannya tahun ya teman-teman. Jadi ini satuannya tahun. Sorry, kita perbesar saja ya, tahun. Berarti ini kan umurnya 19 tahun, 23 tahun, dan seterusnya. Nah, ini biasanya dikenal dengan kategoris, teman-teman. Jadi kategoris itu termasuk istilahnya data nominal ya. Kalau di statistik, sedikit mengingat-ingat salah satu materi statistik itu, data itu kan ada 4 ya. Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Nah, kategoris ini biasanya memang data nominal. Jadi dia tidak ada tingkatannya, teman-teman. Jadi hanya klasifikasi. Jadi di sini hanya mewakili, satu itu mewakili jenis kelamin laki-laki dan dua mewakili jenis kelamin perempuan atau sebaliknya, tergantung tergantung teman-teman. Terus kemudian pendidikan ayah ini juga sama, ini data kategoris. Jadi satu mewakili ayahnya lulusan SD, dua ayahnya lulusan SMP, tiga ayahnya lulusan SMA, dan empat ayahnya lulusan sarjana. Jarak ini adalah jarak rumah ke sekolah kilometer, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 8 kilo, dan seterusnya. Nah, ini juga kategoris, teman. Data kategoris itu sama dengan ini ya, jadi hanya mewakili. Ini kita anggap meneliti salah satu SMA dengan kurikulum lama, jadi satu mewakili jurusan IPA, dua mewakili jurusan IPS, dan tiga mewakili jurusan bahasa. Jadi kalau kita baca nih salah satu responden, responden tiga umurnya berapa? 24 tahun ya kan? Jenis kelaminnya perempuan. Terus kemudian pendidikan ayahnya SMP, jarak rumah ke sekolahnya 8 kilo, jurusannya itu adalah IPS. Satu lagi misalnya kita baca ini, responden 9 umurnya 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan ayahnya sarjana, jarak rumah ke sekolah itu adalah 6 kilo dan jurusannya adalah jurusan bahasa. Baik, mungkin biar tidak terlalu jauh
Mungkin ada feedback komentar dulu, ada pertanyaan dari teman-teman, silakan terkait yang kami sampaikan barusan sebelum kita masuk ke analisis SPSS-nya. Cukup jelas sampai sini? Kita lanjut. Cukup, Pak. Baik. Kalau cukup saya izin lanjut dulu, teman-teman. Nah, kalau kita sudah punya data seperti ini, eh, kalau saran kami memang teman-teman, sebaiknya teman-teman itu kalau mau pakai SPSS ya, itu ditulis dulu di Excel ya, data mentahnya ditulis dulu di Excel. Artinya, ketika ada di Excel, kita itu masih bisa mengolah data dengan beberapa formula atau fungsi di Microsoft Excel. Tapi kalau sudah masuk SPSS itu kan sudah tidak bisa. Artinya misalnya teman-teman mau menjumlahkan, mau mencari rata-rata, di sini misalnya ini kan pakai sum ya teman-teman. Sum, jadi menjumlah di sini. Jadi tidak perlu kita jumlah manual seperti itu. Baru kemudian kalau memang sudah final dan bisa apa namanya kita pastikan ini sudah apa namanya sudah matang untuk dianalisis, maka kita copy paste ke SPSS kita. Nah, seperti ini. Kita masuk ke SPSS sekarang. Nah, kita paste di sini. Ctrl C, Ctrl V atau klik kanan copy paste. Memang kalau teman-teman lihat di sini kan memang sudah pas ya 25 responden ya dan ada 5 variabel, ada 5 apa namanya variabel data ya kan dari umur tadi terus kemudian jenis kelamin, pendidikan ayah, jarak dan jurusan. Cuma memang teman-teman di SPSS itu kita itu memang perlu namanya men-setting ya karena SPSS ini kan terdiri dari dua view ya. Kalau teman-teman lihat di kiri bawah ya kan ada data view, ada variable view. Data view ini berisi data kita yang akan kita analisis. Yang di sebelahnya variable view itu berisi setting atau pengaturan dari SPSS kita. Memberi nama, terus kemudian memberi desimal dan memberi apa namanya kelompok data misalnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita kasih nama aja dulu biar apa namanya lebih rapi ya, lebih terlihat rapi di sini umur. Jadi kalau kita kasih umur, nah di sini sudah berubah. Terus kemudian umur ini kemudian adalah jenis kelamin. Di SPSS teman-teman tidak bisa memberi nama menggunakan spasi ini di sini. Jadi itu adalah illegal karakter. Teman-teman bisanya pakai underscore ya jenis kelamin seperti ini. Nah, atau kemudian sebaiknya disingkat saja kalau agak panjang teman-teman. Misalnya teman-teman singkat dengan JK. Tapi ingat kalau ada singkatan sebaiknya kasih label ya, biar tidak apa namanya tidak absurd atau kemudian agar tidak multitafsir ya, tidak salah paham. Takutnya JK nanti dikira Bapak Yusuf Kala kan, repot ini teman-teman. Nah, ini JK adalah jenis kelamin ya. Terus kemudian di sini adalah PA misalnya pendidikan ayah. Di bawahnya adalah jarak, bawahnya lagi jurusan. Ini sudah terlihat rapi. Cuma di sini, di belakang desimal ada 0 ya 2. Ini kan tidak kita butuhkan. Kalau tidak kita butuhkan ya hilangkan saja atau eliminasi saja desimalnya ya. Tapi kalau misalnya memang ada desimalnya, teman-teman bisa men-settingnya sampai 4, 8, dan seterusnya. Sesuai kebutuhan. Terus kemudian bagian measure ini adalah bentuk data tadi ya, interval, rasio, interval, ordinal, dan nominal. Jadi kalau interval rasio kita pakai scale di sini teman-teman. Terus kemudian kalau nominal ya kita pakai nominal, pendidikan ayah nominal, jarak ini scale karena rasio, terus kemudian jurusan ini kita pilih nominal. Nah kalau kita punya data nominal, maka kita juga harus mengisi values ya. Karena values di data nominal itu perlu karena dia me, apa ya klasifikasi atau kemudian mewakili dari entitas tertentu. Jadi di jenis kelamin
satu itu misalnya kita coding dengan laki-laki, ya kan? Dua itu perempuan. Jadi kita pilih oke. Terus pendidikan ayah, satu itu ayahnya lulusan SD, dua ayahnya lulusan SMP, tiga ayahnya lulusan SMA, dan empat ayahnya lulusan sarjana. Kita pilih oke. Satu lagi di jurusan, satu jurusan Kita pakai IPA, data dua siapa? jurusan IPS, Belum kan? tiga jurusan bahasa. Enggak, dia belum ngasih tahu kan kita pakai yang mana. Aku nggak tahu kita tahu yang tadi itu. Baik, teman-teman yang masih open mic bisa di mute dulu ya biar tidak mengganggu. Nanti bisa di apa namanya? Dibuka lagi kalau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih perhatiannya. Boleh Terus bertanya? ya silakan. Satu aja ya dulu ya biar biar Ah, tidak. Ya silakan. ya, pertanyaan saya untuk values itu, apakah semakin besar dia semakin buruk, misalnya penyakit ringan, sedang, berat gitu. Berarti satunya apakah yang berat atau tiganya yang berat? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, untuk yang data kategorikal ini, laki perempuan itu tipenya tetap ditulis numerik atau string, Pak? Dua saja Oke, pertanyaan. baik. Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, yang pertama ini memang values biasanya kadang mengisi yang pasti itu mengisi data kategoris nominal ya karena data kita di sini kita anggap nominal ya. Maka kemudian di sini kita anggap ini tidak ada klasifikasi walaupun misalnya di sini SD SMP maksudnya itu lebih tinggi SMP ya. Cuma sebenarnya ada juga misalnya misalnya umur ya 20 sampai 30, 30 sampai 40. Cuma dia masih kalau kita asumsikan kategoris, jadi dia hanya klasifikasi, hanya perbedaan antara entitas satu dengan entitas lain seperti itu. Nah, itu nanti hanya akan berfungsi artinya ketika semakin tinggi itu semakin ini ketika datanya itu misalnya kita kita ujikan misalnya dengan uji G-square atau kemudian diuji regresi logistik sebenarnya nanti akan ke apa akan berubah sesuai codingnya. Cuma kalau dalam konteks ini dalam konteks yang kami jelaskan ini tidak. Jadi ini hanya klasifikasi saja. Satu nah ini bisa dibolak-balik sebenarnya. Laki-laki misalnya dua, terus kemudian perempuan itu satu. Misalnya ini juga sama, sarjana misalnya satu, terus kemudian SMA itu dua. Jadi dalam konteks ini itu tidak ini ya, tidak ini. Kecuali misalnya di biasanya ada juga misalnya teman-teman dengan apa namanya skala Goodman ya misalnya. Biasanya binominal ya satu dengan nol ya satu ya misalnya nol itu tidak. Itu kadang ada apa namanya implikasinya. Tapi dalam konteks ini kita kan hanya uji deskriptif, maka ini tidak ada implikasinya. Jadi tidak masalah seperti itu. Nah, sedangkan Mbak, yang Mas, maksud saya kan supaya sekalian kita ini kan akan menguji nanti, melakukan uji statistik. Jadi ya supaya kan dari awal sudah kita buat konsisten. Berarti yang satu itu misalnya tidak ada demam begitu, yang kedua ya ada. Yang satu, jadi apakah satunya yang baik atau satunya yang buruk gitu? Jadi kan supaya ya nggak kalau bolak-balik nanti. Ya. kalau datanya nominal itu tidak itu sebenarnya bisa bisa nggak masalah. Maksudnya ketika misalnya kita pakai uji regresi ya, itu akan berubah juga, tapi hasil akhirnya itu akan sama. Maksudnya memang secara teori itu kalau misalnya ada template misalnya dari kampus atau kemudian dari jurnal yang biasa kita masukkan itu misalnya terbiasa misalnya satu itu laki-laki, dua perempuan itu tidak masalah. Tapi sepanjang itu tidak ada, maka itu sebenarnya adalah hak prerogatif dari peneliti atau kemudian kita sebagai periset untuk kemudian memasukkan datanya. Jadi dalam konteks ini, karena ini semuanya memang terpisah-pisah, jadi memang ini tidak satu, maksudnya ini akan nanti cukup di deskriptif untuk data ini, Bu. Nanti kita akan berubah ke data lain, diuji instrumen, diuji korelasi seperti itu. Jadi dalam konteks ini tidak masalah. Ini tidak masalah data kita. Jadi dalam konteks data ini tidak masalah. Kita ubah-ubah satu laki-laki, dua perempuan itu tidak masalah. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk type-nya, untuk tipenya, dalam konteks ini juga kita tidak
sampai belajar sampai ke beberapa tipenya, jadi semuanya numerik. Makanya kemudian kita perlu kasih values di bagian data-data nominal. Kalau data scale, data rasio di dalam konteks ini kita tidak perlu karena memang 1 dengan 2 itu ada perbandingannya. Tapi kalau dalam konteks jenis kelamin tadi itu tidak ada tingkatannya, sorry, tidak ada tingkatannya, laki-laki dan perempuan kita anggap setara. Cuma kemudian kita coding dengan nomor sehingga kemudian kita isi values-nya 1 laki-laki 2 perempuan. Seperti itu, Bu Sri. Ada tambahan dulu mungkin dari Bu Sri atau teman-teman lain? Baik, kalau tidak ada, saya izin lanjut analisis dulu, teman-teman. Di bagian analisis apa namanya uji deskriptif di sini sebagai demografis ya. Biasanya kita di sini akan coba uji uji apa namanya uji deskriptif frekuensis dan uji deskriptif tabulasi silang. Jadi kalau kita pilih deskriptif statistik di sini kita yang pertama pilih frekuensis misalnya. Nah, di SPSS ini mudahnya begini teman-teman. Jadi memang dia tidak seperti beberapa aplikasi analisis data lain yang mungkin butuh sintaks ya, maksudnya membutuhkan script misalnya seperti RStudio atau kemudian sebagian dari Listrel misalnya. Jadi kadang kan butuh script ya. Kalau di SPSS ini dia sudah terbantu, jadi kita sudah ada ininya ya, variabel yang kita masukkan tadi sudah menjadi apa namanya semacam variabel-variabel di sini yang bisa kita analisis. Dan analisisnya sangat mudah. Kita tinggal misalnya masukkan ke kotak variabel di sebelah kanan di sini. Terus bisa langsung kita pilih OK, maka ini akan menguji deskriptif. Atau kemudian kita mau ubah dengan variabel lain, kita tinggal pilih ke kiri, terus kemudian kita masukkan misalnya variabel lain untuk masuk ke kotak variabel. Atau dalam konteks ini misalnya kita langsung semuanya saja masukkan ke kotak variabel teman-teman. Sehingga kemudian kalau kita pilih OK itu akan keluar hasilnya. Jadi sebenarnya sudah cukup, tapi kalau misalnya teman-teman butuh beberapa statistiknya, maka teman-teman di sini bisa pilih statistik. Teman-teman misalnya centang minimum maksimumnya, lalu kemudian centang meannya, rata-ratanya, atau kemudian mungkin juga centang modusnya seperti itu teman-teman, dan teman-teman pilih continue ya. Lalu setelah teman-teman pilih continue dan bisa selesai di sini, teman-teman bisa pilih OK, maka SPSS akan mengeluarkan atau kemudian apa ya, mendisplay dokumen baru yaitu namanya dokumen output teman-teman. Jadi ini adalah dokumen outputnya, output atau kemudian hasil dari apa namanya dari analisis yang kita lakukan barusan, yaitu analisis deskriptif frekuensis. Jadi di sini ada statistiknya di bagian apa namanya variabelnya, 5 variabelnya ini semuanya datanya valid ya, ada 25 responden di sini. Terus kemudian ada meannya, rata-ratanya. Terus kemudian ada moodnya, modusnya di sini ada nilai minimum maksimumnya. Cuma teman-teman seperti yang kita tahu ada beberapa jenis data nominal tadi yang kita punya yaitu jenis kelamin, pendidikan ayah dan jurusan. Sehingga kemudian ini tidak perlu dan tidak bisa kita baca semuanya, teman. Kalau yang apa namanya umur kita baca rata-ratanya kan 21,16. Berarti rata-rata umurnya dari 20 responden yang kita punya itu adalah 21 tahun ya. Kelompok data paling banyak adalah 20. Jadi yang paling banyak itu 20 ya. Minimum yang paling kecil, yang paling muda itu 18 tahun dari 25 responden yang kita punya, terus kemudian maksimum 24. Berarti umurnya paling tua dari 25 responden yang kita punya itu adalah 24 tahun. Nah, seperti yang saya katakan, jenis kelamin, pendidikan ayah dan jurusan, ini data nominal sehingga yang bisa dibaca hanya modusnya. Mengapa? Saya contohkan saja, misalnya jenis kelamin. 1 itu mewakili laki-laki, 2 perempuan. Kan tidak mungkin kita baca mean 1,4 misalnya sebagai apa namanya
bencong misalnya kan enggak ya. Jadi ini tidak perlu kita baca. Jadi yang bisa kita baca hanya modusnya. Di jenis kelamin modusnya yang keluar satu. Satu itu mewakili laki-laki. Jadi di jenis kelamin memang antara laki-laki dengan perempuan dalam konteks data yang kita punya ini, sekali lagi saya garis bawahi, dalam konteks data yang kita punya ini, latihan file kita itu adalah 14 orang laki-laki berbanding 11 orang perempuan. Terus kemudian pendidikan ayah itu yang paling banyak 4 ya. 4 itu berarti mewakili sarjana. Jadi paling banyak itu adalah sarjana. Terus kemudian untuk jurusan ini adalah 2 mewakili bahasa seperti IPS. Terus kemudian untuk yang jarak ini bisa kita baca semua rata-ratanya 5 kilo. Modusnya itu adalah yang paling banyak itu adalah yang 2 kilo. Paling dekat rumah ke sekolahnya 1 kilo, paling jauh 9 kilo. Satu lagi sebelum kita diskusi kembali, misalnya kita analisis tabulasi silang ya. Analisis tabulasi silang itu adalah dengan deskriptif dan kita pilih cross tab. Jadi bisa kita analisis istilahnya kita saling silangkan atau kemudian kita istilahnya apa ya, iriskan ya, misalnya antara 2 variabel. Misalnya antara jenis kelamin dengan jurusan. Satunya kita masukkan kotak row, satunya kita masukkan kotak kolom, teman-teman. Ini sebenarnya bisa langsung teman-teman pilih oke, tapi kalau misalnya teman-teman butuh apa namanya, butuh eh, persentasenya, teman-teman bisa pilih sel di sini. Lalu teman-teman pilih persentase dan pilih total, pilih continue lalu pilih oke. Maka ini akan keluar hasilnya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ternyata teman-teman jenis kelamin laki-laki itu kan ada 14 orang tadi ya. Itu tersebar di IPA 6 orang, IPS 4 orang, dan bahasa 4 orang. Sedangkan perempuan yang 11 orang, teman-teman bisa lihat tersebar di mana. Terus kemudian, atau kita baca secara vertikal. Ternyata jurusan IPA itu terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, totalnya 9 orang, berikut persentasenya. Nah, sehingga semuanya mengakumulasi menjadi 25 responden dan 100%. Baik, mungkin di bagian deskriptif sampai di sini dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke uji validitas reliabilitas atau uji instrumen. Mungkin ada ini dulu, ada feedback, ada komentar, ada pertanyaan dan lain-lain dari teman-teman. Silakan jika ada yang disampaikan. Ada teman-teman? Selamat malam Pak, izin tanya Pak. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pak, saya mau bertanya untuk terkait variabel Pak. Variabel, jika kita menggunakan variabel harga dan juga kepercayaan, itu perhitungan skala datanya seperti apa Pak? Mungkin mohon petunjuknya, terima kasih. Harga dan apa Pak? Trust, kepercayaan. Ya. Kepercayaan, siap. Baik. Baik, nanti itu sebenarnya begini, itu sebenarnya bisa dilihat di kerangka ininya dulu ya, di kerangka konseptualnya atau bahkan mungkin di definisi operasionalnya ya. Karena kemudian kalau harga itu bisa misalnya istilahnya bisa dikategorikan dengan apa namanya nominal, bisa kategoris maksudnya naik turun atau kemudian bisa langsung misalnya harga 20.000, 80.000 itu bisa langsung masuk ke data interval atau rasio seperti itu. Itu bisa maksudnya dipertimbangkan juga ya. Maksudnya utamanya kita kan harus mengaca dari penelitian terdahulu ya kan. Nah, untuk yang trust biasanya kan itu skala itu kan sikap ya. Biasanya setahu saya kalau sikap itu ya seperti ini. Jadi misalnya ada indikator-indikatornya, terus kemudian akhirnya dia dijumlah. Nah, jumlah totalnya ini yang menjadikan yang kemudian jadi nilai dari skala sikap itu dalam hal ini trust misalnya. Atau bisa juga misalnya hanya satu indikator misalnya tapi jarang banget ya kalau skala sikap itu satu indikator saja, maksudnya langsung ada penilaian misalnya. Ya, tapi bisa saja seperti itu. Cuma jarang sekali seperti itu. Jadi kalau di sini Mbak Sherlyn dan teman-teman lihat memang di bagian uji instrumen ini kan tadi motivasi ya.
motivasi, ya kan? Pengaruh motivasi dan lingkungan. Nah, X1 kan sebagai motivasi. Nah, ini ada beberapa itemnya karena diambil dari beberapa indikator sehingga kemudian dia jumlah totalnya yang dijadikan sebagai nilai motivasi nanti yang akan dianalisis di uji korelasi atau regresi atau uji lain-lain sebagainya. Begitu, Mbak Sherly. Ada tambahan dulu, Mbak Sherly? Ya, baik Pak. Terima kasih. Kebetulan untuk harga juga ada beberapa indikator Pak yang dipakai. Jadi apa saya tanyakan untuk perhitungan di SPSS APS apa aplikasi SPSS-nya ini Pak maksud saya. Mungkin nanti saya mengikuti dulu Pak. Oh Mungkin ya, kalau ada pertanyaan saya tanyakan kembali. Terima kasih. siap, siap. Ya, nanti kalau memang ada indikator, biasanya itu dijumlahkan. Nanti bisa dilanjutkan ya, kalau memang karena misalnya waktu di Zoom ini 120-an menit karena terlalu malam tidak cukup, nanti bisa di grup atau di Japri ya kalau memang terkait materi, apalagi terkait hal-hal teknis seperti itu, nanti bisa dilanjutkan, di follow up di Japri atau di grup seperti itu. Begitu Mbak Sherlyn, teman-teman. Mungkin ada satu dua lagi teman-teman sebelum saya lanjutkan ke uji instrumen di sini, silakan. Ada teman-teman? Cukup? Teman-teman lain Siap ada? cukup Pak. Terima kasih. Baik. Baik, kalau tidak ada, teman-teman, saya izin lanjut. Sekarang kita masuk ke namanya uji instrumen ya. Uji instrumen ini uji dalam konteks data kita ini uji validitas reliabilitas karena di sini kita pakai angket ya atau kuesioner. Nah, uji instrumen, teman-teman, dia menguji alatnya. Jadi ibaratnya begini nih. Kalau boleh saya umpamakan, teman-teman kan mungkin sering ya ke SPBU atau POM ya untuk mengisi bahan bakar. Itu kan biasanya ada dispenser ya, dispenser pengisian. Nah, itu kan biasanya ada kita misalnya beli berapa itu kan tertera berapa liter seperti itu. Itu kan biasanya alat tersebut kan diuji secara berkala. Diuji secara berkala selang waktu bahwa dia memastikan ya ibaratnya pasti pas ya. Kalau 2 liter ya yang keluar 2 liter, tidak lebih dan tidak kurang. Atau kemudian begini, uji instrumen validitas dan reliabilitas ini menguji apakah alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data itu memang sesuai tempatnya atau sesuai kegunaannya dan reliable artinya dia ajak. Misalnya teman-teman nih kalau boleh saya tanya, teman-teman kalau mengukur tinggi badan kira-kira pakai apa? Pakai timbangan, meteran atau termometer atau apa? Pakai meteran ya kan mengukur ini. Kalau teman-teman mau mengukur misalnya berat badan, kita kan pakai apa? Pakai timbangan ya kan. Jadi itu sesuai penggunaannya. Ibaratnya dilihat sesuai penggunaannya. Uji validitas dan validitas seperti itu. Dan diuji juga apakah misalnya teman-teman hari ini nimbang berat badan ya, malam ini nimbangnya misalnya 60 kilo misalnya. Kok pagi-pagi teman-teman nimbang dengan alat yang sama jadi 70 kilo itu kan tidak masuk akal ya kan. Jadi berarti alatnya error seperti itu. Nah, sama uji instrumen validitas dan reliabilitas dalam konteks kita ini itu sama seperti itu. Jadi dia ingin memastikan, ingin menguji apakah alat atau dalam konteks ini angket atau kuesioner yang kita punya itu memang mengukur atau kemudian bisa mengukur apa yang dirasakan, yang dipikirkan atau mungkin yang dialami oleh responden. Jadi tidak kurang dan tidak lebih. Ibaratnya seperti itu. Nah, dalam konteks ini seperti yang saya katakan tadi, kita kan punya 3 variabel nih, ya kan? Pengaruh motivasi dan lingkungan, ya kan, terhadap prestasi. Jadi di sini kita punya berapa variabel, teman-teman? 3, ya kan? Kita punya 3 variabel. Nah, data-data kita ini ya sama dengan yang tadi kita sorry, satu ya. Di sini jumlah ya, ada jumlah. Jumlah ini adalah jumlah total dari ini. Jadi 3 tambah 4, tambah 3, tambah 3, tambah 3 itu 16. 5 tambah 5, tambah 4, 14. Jadi ini adalah jumlah dari masing-masing item jadi 1 di sini. Nah,
Data ini juga sama, kita tinggal copy paste ke SPSS kita ya. Kita buka jendela baru, Ctrl N agar lebih rapi ya, tidak saling tumpang tindih. Kita kasih nama dulu ya teman-teman. Sini X1.1 maksudnya pertanyaan 1, pertanyaan pertama dari variabel X1. X1.2, X1.3, X1.4, X1.5. Terus kemudian jumlah X1. Sini X2.1, X2.2, X2.3 dan jumlah X2. Di sini Y1, Y2, Y3 dan jumlah Y, teman-teman. Jadi dalam konteks ini desimalnya kita jadikan 0 karena tidak kita butuhkan ya. Nah, cara analisisnya teman-teman, yang pertama adalah kita masuk ke korelasi, correlate, terus pilih bivariat di sini. Nah, untuk analisis ini yang pertama adalah analisis validitas, teman-teman. Nah, untuk validitas ini pastikan jumlah totalnya juga masuk ya ke masing-masing variabel. Dan ini kita tidak bisa semuanya langsung masukkan ke kotak variabel kanan sini, tidak bisa. Jadi harus per masing-masing variabel. Jadi X1 dulu, terus kemudian X2, terus kemudian baru X3 ya. Mohon maaf teman-teman kalau agak sedikit berisik di sini, agak mulai hujan deras ya, semoga tidak mengganggu stabilitas belajar kita. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini kita ada namanya jumlah X1 yang harus kita masukkan, karena ini data kuncinya sebenarnya untuk diuji validitas. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terus teman-teman bisa di sini pilih Pearson lalu pilih OK, akan keluar hasilnya seperti ini. Nah ini tabelnya muncul banyak, maksudnya cukup membingungkan kalau kita tidak kalau kita tidak tahu mana yang akan kita baca. Jadi teman-teman itu bisa masuk sini ya. Jadi yang dibaca itu adalah Pearson correlation-nya. Jadi yang kita baca adalah Pearson correlation. Yang pertama, yang populer itu adalah Pearson correlation. Jadi baris pertama dari masing-masing item. Sebentar. Baris pertama dari masing-masing item. Jadi ini kami bantu tuliskan di PDF di sini teman-teman. Jadi dari 5 item X1 tadi nilainya itu 0,387 sampai 0,472. Nah, nilai-nilai ini itu harus dibandingkan dengan namanya R tabel. Ini namanya R hitung. Terus kemudian kita bandingkan dengan R tabel. R tabel ini didapat dari mana? Didapat dari tabel R ini. Ini juga sudah kami gabungkan juga, sudah kami upload juga di link Google Drive. Jadi bisa download. Cara membacanya jadi mudah. Tinggal lihat. Tadi kita punya, ada yang lihat tadi kita punya berapa responden teman-teman? Berapa? 25 ya. 25. Tuh. Nah, 25 itu dikurangi 2 teman-teman. Kurangi 2 jadi 23. Nah, 23 ini dituliskan dengan namanya signifikansi atau kemudian margin error yang kita punya. 5% ya. 5%, maka 23 dengan margin error 5% itu adalah 0,413. Jadi standarnya itu adalah 0,413. Kalau lebih besar dari 413, dia valid. Kalau lebih kecil, maka dia maka kita coba baca bareng-bareng. Maksudnya untuk ngecek konsentrasi ya. Di malam ini. Jadi X1.1 berarti ini valid atau betul? Bisa dibantu. Ukur ya. Terus kemudian X1.2 valid atau betul? Valid. X1.3 valid atau betul? Valid. X1.4 valid atau betul? Betul. X1.5 valid atau betul? Valid. Jadi seperti itu teman-teman. Atau kalau teman-teman di kampus atau di jurnal sejarah itu bisa baca sheet-nya atau nilai-nilainya, teman-teman tinggal baca sheet-nya.
Nah, nilai sik ini harus lebih kecil. Jadi kebalikan dari R hitung, teman-teman. Kebalikan dari R hitung, dia harus lebih kecil dari alfanya. Tadi kan kita punya margin error 5% ya. Berarti harus lebih kecil dari 0,055. Maka di sini ini valid atau gugur? 0,056. Secara nilai siknya gugur ya. Jadi Gugur. biasanya dia memang saling mengkonfirmasi ya. Yang ini lebih kecil dari R tabel, yang ini lebih besar dari alfa. Sehingga kemudian sama-sama gugur. Yang ini lebih besar dari R hitung, yang ini lebih kecil dari 0,05, valid. Kan? Jadi kalau kita lihat memang ada 3 variabel yang valid dan ada 2 variabel, ada 2 item yang gugur ya, karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel atau kemudian nilai siknya itu lebih besar dari alfanya. Jadi kalau teman-teman lihat memang item 1 dan item 4 yang gugur dalam konteks. Baik, mungkin biar tidak terlalu jauh masih di validitas reliabilitas, tapi mungkin ada feedback dulu, ada komentar dulu dari teman-teman, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ada teman-teman? Mas Irfan, ada yang disampaikan? Baik. Teman-teman lain mungkin? Cukup? Ada? Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Pak Sofia. Iya, tadi kan ada yang gugur sama valid. Nah, itu kalau misalnya gugur kenapa? Terus kemudian tindakannya seperti apa ya, Pak? Baik. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya izin terangkan di sini ya. Jadi item itu kalau misalnya gugur, kalau valid dia pasti ini ya, pasti apa namanya bisa dijadikan sebagai item atau kemudian bisa dilanjutkan sebagai angket, bisa dilanjutkan sebagai alat pengumpul data. Tapi kalau itemnya gugur, ini biasanya ada 2 implikasi atau ada 2 opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah yang ekonomis dan populer, itu adalah dibuang. Jadi dibuang, yang gugur itu dibuang, dan dibuang ini populer ya, populer dan ekonomis. Maksudnya tidak perlu ngambil data ulang teman-teman, tidak perlu tidak memerlukan, teman-teman itu tidak memerlukan tidak memerlukan pengambilan data ulang, tidak menghasilkan atau kemudian tidak memerlukan tambahan biaya, tidak memerlukan tambahan waktu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, Mbak Sofia dan teman-teman, itu adalah diulang. Maksudnya ngambil datanya itu diulang. Cuma dia ada dua kondisi. Yang pertama wajib kalau sisa pertanyaannya sama lebih kecil, pokoknya lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi kalau lebih kecil atau dengan 1, berarti dia wajib diulang. Misalnya dari 5 pertanyaan tadi sisa 1, maka wajib diulang. Karena minimal item pertanyaan itu ada 2. Apalagi misalnya tidak valid semua, gugur semua, maka wajib diulang. Yang kedua, disarankan kalau lebih banyak gugur tapi masih lebih dari 1 item. Jadi kalau masih lebih dari 1 item, walaupun misalnya lebih banyak yang gugur, itu ada opsi untuk diulang, disarankan, artinya disunahkan atau lebih difavoritkan untuk diulang, karena dia takutnya bias, tapi masih bisa dibuang.
Cuma kalau sudah sisa satu maka dia wajib. Apalagi misalnya tidak valid semua maka wajib. Jadi seperti itu, Mbak Sofia, untuk implikasi dari ketika item dari kuesioner atau instrumen penelitian kita ada feedback tambahan dulu mungkin dari Mbak Sofia atau teman-teman. Oke, sudah cukup Pak. Terima kasih. Baik. Mas Irfan tadi R hitung ya, R hitung dari sini Mas, dari hasil analisis tadi. Jadi kita pilih analyze, lalu pilih korelasi, pilih bivariat, kita masukkan item-itemnya, terus kemudian kita pilih OK. Nah, cuma ini kan hasilnya ya, outputnya seperti ini. Cuma kami bantu dengan merapikan dengan menulis di PDF sehingga kemudian lebih rapi seperti itu. Di SPSS-nya biasanya akan seperti ini untuk datanya. Begitu Mas. Ada satu lagi mungkin yang disampaikan oleh teman-teman sebelum saya lanjutkan ke reliabilitas. Cukup teman-teman. Mas Irfan cukup. Baik. Kalau tidak ada, saya izin lanjut dulu teman-teman. Nah, ini kebetulan kan memang yang X1 ini kami buat untuk kebutuhan pembelajaran, ada yang tidak valid ya, sehingga kemudian bisa kami terangkan seperti itu konteksnya atau kemudian implikasinya seperti apa. Nah, kalau teman-teman datanya itu kemudian valid semua, kita coba yang X2 ya. Kita pindah, jangan lupa X2 di sini. Jadi kita pakai Pearson, kita pilih OK. Nah, kita baca bareng-bareng teman-teman. X2.1 teman-teman, itu itemnya valid atau gugur? Bisa dibantu? Valid atau gugur? X2.1 valid ya? Valid. Terus kemudian betul. X2.2 valid atau gugur? Valid. Valid. X2.3 baik secara R hitung maupun secara nilai SIG valid atau gugur? Valid. Valid. Jadi dalam konteks X2 ini semuanya valid, sehingga kalau sudah valid kita lanjutkan ke analisis selanjutnya yaitu reliabilitas. Jadi kita pilih scale caranya teman-teman, lalu pilih reliability analysis. Nah, teman-teman bisa masukkan item-itemnya di sini. Nah, ini kebalikan dari validitas ya. Jadi kalau validitas kita itu tidak jangan sampai lupa memasukkan jumlah total. Kalau di reliabilitas kita itu jangan sampai memasukkan. Jadi kebalikannya. Jadi jumlah total itu tidak boleh masuk, teman-teman. Jadi jumlah total dari item pertanyaan ini tidak boleh masuk. Jadi hanya itemnya saja. Jadi kita pakai Cronbach Alpha. Terus teman-teman bisa pilih OK di sini. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Cronbach Alpha-nya 0,743. Jadi kalau teman-teman lihat tadi X2-nya kan valid semua. Nah, Cronbach Alpha-nya 0,743. Standarnya itu kalau Prof. Sugiono, teman-teman 0,6. Mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil 0,7 atau 0,5. Tergantung literatur yang kita pakai. Jadi kalau sudah punya standar, terus kemudian nilainya keluar, kita bandingkan. Karena ini lebih besar, maka berarti item pertanyaan X2 itu sudah reliable. Jadi item pertanyaan X2 itu sudah valid dan reliable, sehingga kemudian dia boleh atau kemudian sah dijadikan sebagai angket, sebagai instrumen penelitian dari riset yang kita punya. Baik, itu sementara teman-teman di bagian validitas dan reliabilitas uji instrumen. Sebelum kita lanjutkan ke sini, uji korelasi, regresi, dan seterusnya, keluarkan lagi mungkin masih ada feedback dulu, ada komentar, pertanyaan dari teman-teman, 2 atau 3 pertanyaan, silakan. Ada teman-teman? Cukup?
Mbak Sherlyn, Mas Irfan, Mbak Sofia, teman-teman lain? Cukup? Cukup, Pak. Baik. Kalau cukup kita sekarang masuk ke uji korelasi ya. Tapi sebelum masuk ke uji korelasi, teman-teman, kami sudah mengirimkan apa namanya resume atau kemudian tabel apa namanya, ini hanya tabel bantu ya teman-teman. Jadi ini masih perlu disempurnakan sebenarnya. Tabel ini perlu kita masih perlu kami sempurnakan. Cuma ini kami share untuk setidaknya teman-teman yang benar-benar basic yang misalnya tidak tahu harus bagaimana ketika mempunyai data dan mempunyai ini akan menjadi mungkin akan sedikit membantu. Jadi setidaknya ini kan ada 4 uji ya, korelasi, regresi, uji T dan uji ANOVA yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Nah, setidaknya kita kan belajar di uji-uji apa namanya, di uji-uji tentang uji-uji parametrik teman-teman, yaitu datanya normal dan kemudian bentuknya itu interval atau rasio. Nah, biasanya teman-teman, biasanya makanya kemudian kami tuliskan di sini biasanya. Jadi kalau judulnya, judul penelitiannya atau judul apa namanya risetnya itu ada kata-kata hubungan, lalu kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah atau kemudian tujuan penelitiannya ada kata-kata hubungan atau korelasi, maka dia ujinya adalah korelasi. Kalau datanya normal dan datanya berbentuk interval rasio, dia diuji pakai produk Pearson, tapi kalau tidak normal dia pakai Spearman. Nah, kita asumsikan di sini kita punya data seperti ini ya. Jadi ini hasil tambah tadi ya, sorry. Tambah tadi kita masukkan ke SPSS kita. Kita kasih nama ini teman-teman X1, X2, X3. Motivasi, lingkungan, dan prestasi. Nah, di sini misternya scale semua kita anggap sebagai uji apa namanya interval rasio ya. Nah, di sini kita kasih label tadi motivasi, lingkungan, dan prestasi. Jadi untuk mengujinya di uji apa namanya korelasi ini adalah kita pilih analyze lalu pilih korelasi di sini teman-teman. Lalu teman-teman pilih bivariat. Sama dengan uji validitas tadi. Kita tinggal masukkan semuanya misalnya ke kotak variabel. Kita pilih oke. Nah, ini kita tinggal lihat irisannya masing-masing variabel. Motivasi dengan lingkungan. Nah, dari apa namanya? Dari uji-uji korelasi, regresi, uji T dan ANOVA ini, nanti yang akan kita baca pertama itu adalah ini teman-teman, nilai sig-nya atau nilai p-value-nya. Motivasi dengan lingkungan ternyata nilainya adalah 0,544. Artinya dia tidak mempunyai hubungan signifikan. Motivasi dengan prestasi tidak ada hubungan signifikan. Lingkungan dengan motivasi tidak ada hubungan signifikan. Lingkungan dengan prestasi ada hubungan signifikan. Karena lebih kecil dari 0,05 teman-teman. Jadi nilainya itu adalah signifikan. Kalau sudah signifikan atau kemudian nilainya sudah ada hubungan signifikan, kita lihat ke rataan hubungannya. Kita lihat ke rataan hubungannya itu adalah dinilai koefisiennya ini teman-teman, 0,433. Nah, nilai 0,433 ini kita bandingkan dengan klasifikasi. Dalam konteks ini kita pakai Prof. Sugiono, teman-teman bisa pakai literatur lain juga. Jadi rentang 0,433 itu ada dalam rentang ini, hubungan korelasi moderat. Artinya apa teman-teman? Data kita ini itu punya hubungan signifikan, lingkungan dengan prestasi hubungannya signifikan, dan hubungannya itu moderat atau sedang.
Itu kalau data kita normal. Kalau data kita tidak normal, kita asumsikan tidak normal misalnya, maka kita bisa analisis sama caranya, pilih korelasi, pilih bivariat. Kita tinggal ubah Pearson menjadi Spearman. Kita pilih OK, keluar hasilnya seperti ini. Jadi motivasi dengan lingkungan itu tidak ada hubungan, motivasi dengan prestasi tidak ada hubungan, lingkungan dengan motivasi tidak ada hubungan, lingkungan dengan prestasi juga tidak ada hubungan. Jadi dalam konteks ini itu tidak ada hubungan semua, sehingga kemudian data kita ini karena tidak ada hubungan semua teman-teman, maka dia bisa berarti dia hipotesisnya yang diterima itu adalah hipotesis nol, sehingga kemudian tidak ada hubungan sama sekali. Jadi dari 3 variabel ini tidak ada yang berhubungan ya antara satu dengan lain. Baik, itu sementara di bagian korelasi yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita lanjutkan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman, kami persilakan. Ada teman-teman? Izin tanya, Mas. Baik, Mbak Farida ada yang disampaikan, silakan. Mungkin mohon maaf agak lebih keras ya karena di sini agak deras hujannya. Oh ya, tadi itu disebutkan tentang normalitas data. Nah, bisa dicontohkan, Mas, untuk mengetahui bagaimana data itu terdistribusi normal apa Mohon enggak? maaf saya potong Mbak Farida, masih agak jauh ininya suaranya. Atau bisa di-chat kalau memang Di-chat aja ya, Mas. Oke. tidak memungkinkan. Mohon maaf teman-teman sekali lagi karena benar-benar cuacanya tidak bersahabat di sini, tapi sekali lagi semoga tidak mengganggu keseluruhan live meeting Zoom kita malam hari ini. Ambil nunggu Mbak Farida, mungkin teman-teman lain juga ada yang chat dan kemudian mungkin ada yang menyampaikan secara open mic, jika memungkinkan silakan. Baik. Oh ya, uji normalitas ya, uji normalitas. Saya izin uji normalitas nanti di bagian paling akhir ya, Bu Farida, karena nanti ada cara menormalkan data yang etis dan akademis ya setidaknya. Karena kadang kita kan perlu ya data, misalnya kita ketemu dengan dosen pembimbing atau penguji, itu akan lebih ribet kalau datanya itu tidak normal. Kalau datanya normal, itu akan lebih lebih mudah ya kita terangkan. Tapi kalau itu kita lakukan juga masih belum bisa, maka ya berarti data kita memang tidak normal. Kita pakai non parametrik. Nanti saya izin untuk uji normalitas saya terangkan bagian akhir karena nanti juga ada trik ada upaya alternatif dan upaya preventif agar data kita normal. Baik, saya sambil baca chat dulu teman-teman. Kalau memang tidak memungkinkan silakan bisa chat juga teman-teman jika ada yang ditanyakan. Dari Bu Yani, ya di Drive itu memang tidak ada aplikasinya ya. Jadi kami tidak menyediakan teman-teman karena satu itu besar dan kemudian itu cukup beresiko kalau di Drive ya. Sehingga kemudian kami juga tidak punya masternya teman-teman. Karena saran kami itu sebaiknya teman-teman install di toko-toko komputer terdekat. Biasanya itu harganya sekitar 30 sampai 60 teman-teman. Biasanya itu karena SPSS ini merupakan aplikasi yang cukup populer, biasanya di toko komputer terdekat, terutama yang dekat kampus, biasanya ada seperti itu. Saran kami di situ. Tapi bisa juga beli di Shopee atau Tokopedia. Tapi hati-hati teman-teman, bisa lihat reviewnya dulu, bisa lihat istilahnya, bisa lihat jumlah pembeliannya yang sudah terjual berapa. Jadi seperti itu. Ada yang berhasil, soalnya ada juga yang tidak berhasil ketika kita baca di e-commerce misalnya seperti Shopee ataupun Tokopedia. Baik, mungkin masih ada lagi teman-teman. Ya, aplikasi SPSS ini ada versinya. Kalau nggak salah terakhir yang sekarang yang paling baru itu dia 29 atau 30 ya. Cuma saya belum update karena
kebetulan punya saya ini masih versi 25 seperti itu. Tapi kemarin saya coba lihat itu tidak terlalu banyak perubahan yang berarti ya. Artinya mungkin hanya warnanya, hanya warna tampilannya dan lain sebagainya. Begitu. Mungkin satu lagi saya baca sebelum saya lanjutkan ke uji regresi. Kalau sampel dan populasi biasanya kan ada hitungan atau apalagi yang random sampling biasanya kan ada tabel atau rumusnya, Mbak Hanifah, biasanya bisa di situ ya. Kalau di SPSS setahu saya tidak, maksudnya tidak benar-benar ini ya khusus di situ seperti itu. Jadi analisis statistiknya, maksudnya analisis uji-ujinya setelah data itu terkumpul seperti itu. Baik, saya izin lanjut dulu teman-teman di regresi, nanti kita akan buka lagi diskusi setelah ini. Jadi kita punya data seperti ini di regresi, kita samakan saja motivasi, lingkungan, dan prestasi ya. Bentar, teman-teman. Kita paste ke SPSS kita. Nah, kalau di regresi, ini sudah ada biasanya variabel Y-nya, teman-teman. Jadi ada variabel dependennya, variabel responnya. Jadi kita kasih label di sini motivasi dan lingkungan terhadap prestasi. Misalnya kita samakan semuanya scale. Baik. Cara analisisnya adalah untuk regresi, teman-teman bisa pilih analyze, lalu teman-teman bisa pilih regression dan pilih linear. Nah, ini sudah beda apa namanya kotak-kotaknya, teman-teman. Jadi sudah ada kotak-kotak khususnya. Jadi kita masukkan saja X1 dan X2, motivasi dan lingkungan ke kotak independen. Sedangkan prestasi variabel Y kita masukkan ke kotak dependent. Ada beberapa perintah yang harus kita centang di sini. Yang pertama adalah statistiknya di sini, pilih deskriptif dan pilih colinarity. Nah, colinarity di sini adalah uji multikolinaritas, teman-teman. Karena kebetulan variabel independen kita itu ada dua. Jadi istilahnya berganda atau multiple regression. Itu ada asumsi klasik tambahan selain uji normalitas, ada namanya multikolinaritas dan heteroskedastisitas. Nah, centang statistik di colinarity ini adalah untuk melihat uji multikolinaritasnya. Kita pilih continue. Bagian plot kita masukkan S resid ke Y dan Z direct ke X. Kita centang histogram dan normal probability plot untuk uji apa namanya normalitas histogram dan uji heteroskedastisitas histogram juga. Jadi kita pilih continue. Bagian save kita centang unstandardized, kita pilih continue, lalu pilih OK. Kita tunggu hasilnya. Biasanya agak lebih lama prosesnya karena ada grafiknya. Baik, sekarang teman-teman bisa lihat untuk output dari regresi ini cukup banyak ya teman. Tabelnya cukup banyak, tapi untuk diregresi tanpa mengesampingkan tabel-tabel lain yang sebenarnya benar-benar harus kita baca dan biasanya ada di laporan penelitian adalah 3 tabel ini. Saya ulangi teman-teman, di regresi teman-teman, di regresi tabelnya banyak, tapi yang benar-benar harus kita apa namanya harus kita baca-baca terus dan kita lihat itu adalah review, adalah model summary, ANOVA, dan koefisien. Jadi sekali lagi tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Tapi sebelum benar-benar kita baca 3 tabel ini, kita lihat namanya uji asumsi klasiknya yang berbentuk grafik kalau di sini ya, dalam konteks regresi di sini. Jadi di sini chartnya, histogramnya,
Lebih banyak data yang masuk kurva lonceng, sehingga kemudian data yang kita punya ini berdistribusi normal. Pun juga PP plotnya di sini, jadi apa namanya, titik-titiknya dia tidak menjauhi garis bintang diagonal ini, sehingga datanya normal. Jadi mungkin hanya sebagian ya yang menjauhi atau kemudian tidak menyentuh garis bintang diagonal. Terus kemudian di scatter plotnya ini adalah uji heteroskedastisitas, teman-teman. Jadi kita bagi dari sini secara horizontal maupun vertikal sumbu nolnya ini. Jadi kalau titik-titiknya menyebar di kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah sumbu nol, maka dia lolos heteroskedastisitas, teman-teman. Nah, kalau sudah lolos semua, maka kita kembali ke 3 tabel yang kami sampaikan tadi, teman-teman, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, di sini ada satu lagi uji multicolnya, ada nilai VIF ya. Jadi kalau nilai VIF-nya ini tidak sampai 10, berarti dia lolos multikolinaritas. Jadi kalau lebih kecil dari 10, dia lolos multikolinaritas. Karena nilainya cuma 1, maka di sini lolos multikolinaritas. Dan kalau sudah lolos semua, kita baca dari model summary-nya. Jadi untuk R square-nya, R square-nya atau kemudian model summary-nya, koefisien determinasinya ini adalah 0,203. Artinya, dua variabel independen, motivasi dan lingkungan, dia mempunyai pengaruh 20,3% terhadap variabel dependen prestasi. Terus kemudian data ANOVA ini dibaca kalau variabel independen lebih dari 1. Karena kita memang punya 2, kita baca di sini secara simultan, istilahnya secara bersama-sama, motivasi dan lingkungan dia tidak punya pengaruh. Tapi secara parsial, secara sendiri-sendiri di tabel koefisien, teman-teman bisa lihat motivasi itu nilai signya tidak punya pengaruh, kan? Tapi lingkungan dia punya pengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau sudah ada pengaruhnya, kita lihat nilai koefisiennya 0,427. Artinya apa? Lingkungan berpengaruh 0,427 poin terhadap setiap kenaikan 1% nilai lingkungan, maka dia menaikkan nilai prestasi sebanyak 0,427 poin. Jadi begitu. Sementara di bagian regresi yang bisa kami sampaikan, teman-teman, mungkin kami tawarkan lagi feedback, komentar, baik bisa langsung raise hand atau open mic atau langsung bisa di chat, silakan jika ada yang ditanyakan 2 sampai 5 pertanyaan, kami persilakan. Ada yang mungkin belum dipahami, ada yang perlu dijelaskan ulang dan lain sebagainya, silakan. Ada, teman-teman? Baik. Mbak Gabriela, Mbak Sofia, Mbak Hanifah, teman-teman lain ada? Cukup? Cukup, Pak. Baik, cukup ya. Kalau cukup, kita lanjut ke uji komparatif di sini, teman-teman. Jadi ada uji t-test di sini. T-test ini ada pair sample dan independent sample, serta nanti ada uji ANOVA, teman-teman. Nah, biasanya uji t-test dan ANOVA ini yang biasa kami temukan untuk teman-teman yang uji laboratorium atau uji intervensi dan lain sebagainya. Biasanya pakai uji t-test atau ANOVA ini. Nah, ini kebetulan ada sedikit kesalahan, jadi teman-teman bisa mengoreksinya juga. Yang paired sample itu yang ini, teman-teman. Ini data paired sample. Ini adalah data independen dan sekaligus ANOVA ya. Jadi datanya sama dengan ANOVA. Jadi teman-teman, kalau ini kita kembali lagi ke sini ya. Di resume tadi ya. Kalau di regresi, sorry tadi kelewatan ya. Regresi itu biasanya pengaruh ya. Sekali lagi biasanya, teman-teman. Kadang ada juga di uji T, judulnya juga pengaruh. Tapi kalau di uji T atau uji ANOVA biasanya judul
Ini adalah perbedaan efektivitas seperti itu. Jadi kalau teman-teman dua sampel berhubungan dan datanya normal, kita pakai t-test paired sample. Maksudnya dua sampel berhubungan itu adalah dia ada hubungan ini, maksudnya ada dia adalah nilai pasangannya. Biasanya identik dengan nilai pretest post-test. Jadi kalau nilai pretest post-test biasanya dia identik dengan uji namanya paired sample kalau data normal atau Wilkinson kalau datanya tidak normal. Baik, kita punya data seperti ini. Jadi kita anggap kita misalnya punya kelas nih ya, kita punya mahasiswa atau siswa. Jadi kita bentuk menjadi 3 kelompok ya, ada kelompok A, B, dan kontrol. Jadi kita misalnya ingin menguji efektivitas salah satu media pembelajaran, misalnya video taruhlah video stop motion misalnya terhadap nilai siswa atau mahasiswa kita, peserta didik kita ya. Jadi sebelum kita kasih intervensi, kasih media pembelajaran tersebut, 3 kelompok ini kita uji nilai pretestnya. Terus kemudian setelah diuji, kita kasih kelompok A dan kelompok B ya, intervensi tersebut, ya kan? Lalu kemudian setelah dikasih, kita uji lagi ketiganya, kelompok A, B, dan kontrol tersebut. Sehingga kemudian ternyata nilainya apakah ada kenaikan, ataukah penurunan, atau sama. Maka teman-teman bisa lihat, di sini datanya kita copy paste ke SPSS kita. Seperti ini teman-teman. Kita kasih nama dulu, ini pretest kelompok A, post-test kelompok A, pretest kelompok B, post-test kelompok B, pretest kelompok kontrol, post-test kelompok kontrol. Desimalnya kita jadikan 0 semua teman-teman, karena sama di bagian ini juga kita konteksnya tidak butuh desimal. Nah, untuk mengujinya, untuk menguji paired sample ini teman-teman bisa pilih analyze di sini, terus kemudian teman-teman bisa pilih compare means, lalu teman-teman bisa pilih paired sample t-test di sini ya. Nah, sebenarnya kalau paired sample ini kadang cukup hanya pretest post-test satu kelompok saja. Tapi karena kebetulan kita punya 3 kelompok ya, kita uji semuanya. 3 kelompok ini kita uji semuanya. Jadi kelompok A, B, dan kontrol kita uji semuanya. Kita langsung bisa pilih OK, teman-teman. Sehingga akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi secara kasat mata, teman-teman bisa lihat ya. Yang kelompok A, nilai pretestnya 55, ternyata setelah dikasih intervensi, dia diuji lagi nilainya 65. Yang kelompok B awalnya 54 menjadi 67. Nah, yang kelompok kontrol karena tidak dikasih intervensi ternyata nilainya tidak terlalu berubah signifikan, 55,3 jadi 55,4. Maka kita lihat nilai statistiknya di sini yang kelompok A dia berarti ada perubahan ya. Maksudnya ada perbedaan signifikan antara perbandingan antara pretest dengan post-testnya. Karena perbedaannya sampai 9,350. Jadi perbedaannya cukup banyak ya poinnya. Kelompok B lebih banyak lagi ya, 12,45. Awalnya 54 jadi 67. Yang kelompok kontrol dia sedikit sehingga kemudian tidak ada perbedaan signifikan. Secara statistik tidak ada perbedaan signifikan. Nah, ini sebenarnya sama-sama mengkonfirmasi ternyata bahwa yang kelompok intervensi A dan B dia nilainya ada perbedaan naik cukup signifikan sehingga kemudian bisa dikatakan berarti intervensi yang kita lakukan itu adalah berhasil atau efektif seperti itu. Sedangkan yang kelompok kontrol konfirmasi tambahan bahwa yang tidak dapat intervensi memang dia tidak terkatrol atau kemudian tidak naik nilainya seperti itu. Baik, sementara itu di bagian paired sample sebelum kita lanjutkan ke independent sample, saya tawarkan lagi feedback, komentar, pertanyaan atau apapun dari teman-teman terkait yang kami sampaikan barusan, kami persilakan. Silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan, disampaikan, bisa di chat juga nggak apa-apa, teman-teman. Ada teman-teman, cukup?
Baik, standar error atau kemudian margin error atau signifikansi itu biasanya untuk memastikan ya, maksudnya memastikan tingkat apa ya, kepercayaan terhadap penelitian kita. Nah, biasanya teman-teman yang di penelitian sosial itu margin errornya berkisar 5% atau bahkan lebih ya. Mengapa? Karena yang diteliti itu adalah kondisi sosial atau dalam konteks ini adalah manusia. Manusia kan rentan berubah ya. Maksudnya sekarang senang, besoknya jadi tidak senang seperti itu. Jadi sikapnya cukup apa ya, bisa sering berubah sehingga kemudian margin errornya itu dilonggarkan. Tingkat kesalahan dari apa namanya penelitian kita itu dilonggarkan. Artinya kalau kita meneliti istilahnya 95% benar. Maksimal ada 95% benar. Jadi tidak akan kurang dari itu. Begitu juga dengan yang teman-teman misalnya laboratorium atau teman-teman eksak biasanya 1%, validat 1%, karena dia memang taruhan ya, maksudnya kalau apalagi terkait obat, misalnya terkait kuman atau apa namanya obat-obatan, farmasi dan lain sebagainya, teman-teman yang di kesehatan atau teman-teman yang di laboratorium itu kan biasanya dia mengetatkan ya, jadi diketatkan apa namanya, jadi untuk melihat atau kemudian untuk memastikan riset atau penelitian kita itu tingkat signifikansinya, tingkat kepercayaannya itu tinggi seperti itu. Ibaratnya begini, gesernya hasilnya misalnya apa namanya, ibaratnya ya kita kan sedang pilkada ya teman-teman. Jadi kalau margin error 1%, berarti kalau hitungannya itu adalah misalnya 60%, pasangan satu misalnya pasangan dua 40%, itu gesernya tidak akan jauh dari 1% ya, misalnya 59 atau 61 atau 41 atau 49. Tapi kalau margin errornya 3% atau 5%, berarti gesernya itu sampai seperti itu. Nah, untuk misalnya hal-hal yang bersifat eksak seperti misalnya apalagi yang bersifat hajat hidup orang banyak, misalnya obat dan lain sebagainya, itu biasanya tingkat signifikansinya kan sangat ketat ya, jadi sampai 1%, ya kan, jadi seperti itu. Begitu, Farida. Ada tambahan dulu? Baik, sebelum nunggu Bu Farida juga teman-teman lain dari Mbak Sofia, uji T apakah bisa membandingkan dua variabel? Maksudnya membandingkan dua variabel, biasanya setahu saya kalau di ini itu ada namanya eh, apa ya, faktornya. Jadi pasti ada faktornya. Bisa saja nanti ada lanjutannya juga sebenarnya, ada selain ANOVA nanti ada MANOVA, terus kemudian ada TUI ANOVA seperti itu. Jadi dibandingkan ininya, maksudnya antar variabel, tapi biasanya tidak langsung ini ya. Jadi tetap ada faktornya, ada maksudnya ada yang apa ya, membaginya seperti itu. Misalnya begini, apa namanya, membandingkan. Kalau misalnya teman-teman di regresi itu adalah bukan membandingkan ya, melihat pengaruh ya. Motivasi terhadap prestasi ya. Motivasi itu ada nilainya sendiri ya kan, Mbak Sofia tadi. Jadi motivasi itu mempunyai nilai sendiri seperti ini tadi. Terus kemudian prestasi juga punya nilai sendiri misalnya. Cuma kalau dia diuji T, biasanya itu X-nya atau kemudian variabel independennya itu biasanya faktor. Jadi misalnya menjadi kelompok ya, kelompok yang termotivasi dengan kelompok yang tidak termotivasi. Jadi satu atau dua ya. Jadi yang dapat motivasi atau tidak dapat motivasi, atau yang termotivasi atau yang tidak termotivasi. Jadi seperti itu. Istilahnya dia menjadi faktor akhirnya. Jadi tidak berbentuk data nilai seperti ini akhirnya. Begitu. Akhirnya yang dibandingkan adalah antara kelompok yang termotivasi dengan kelompok yang tidak termotivasi. Jadi biasanya namanya uji komparatif memang membandingkan antara, kalau istilahnya di literaturnya itu kelompok ya, dua kelompok, dua sampel istilahnya, bukan dua variabel. Terus kemudian dari Mbak Magdalena, ya kalau di pendidikan biasanya karena di sosial rata-rata itu 5%, termasuk kami juga dari pendidikan di apa namanya, biasanya rata-rata itu adalah 5%.
teman-teman yang sosial itu 5%. Makanya tadi kita pakai signifikansi atau margin error karena dengan penelitian itu kan motivasi dan lingkungan terhadap prestasi itu kan judul-judul pendidikan ya. Jadi itu biasanya 5%. Masih ada lagi mungkin satu atau dua lagi, bisa open mic atau di chat silahkan. Sebelum saya lanjutkan ke uji t-test independent sample teman-teman. Baik, kalau memang tidak ada atau sambil lalu dulu, kami coba terangkan yang independent sample teman-teman. Jadi yang independent sample ini, kalau yang paired sample tadi seperti yang saya katakan, dia identik dengan pretest post-test ya. Jadi nilai pretest dengan nilai post-test ya. Kalau independent sample, dia biasanya identik dengan kelompok yang berbeda. Jadi kalau yang paired sample itu kan tetap di kelompoknya ya. Kita tidak bandingkan pretest kelompok A dengan post-test kelompok B. Atau pretest kelompok A dengan pretest kelompok B. Tidak. Tapi pretest kelompok A dengan post-test kelompok A. Untuk paired sample. Nah, untuk independent sample, dia membandingkan nilai post-test antara kelompok A dengan kelompok B misalnya. Atau kelompok A dengan kelompok kontrol misalnya. Cuma memang kalau pakai SPSS kita harus buat komposisi datanya seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya datanya sama, cuma kemudian kita komposisikan seperti ini. Jadi istilahnya ada faktornya, ada kelompok di sini ya. Kita copy paste ke SPSS kita. Kita copy paste di sampingnya saja di sini. Ini nilai pretest, nilai post test teman-teman, dan ini kelompok. Ingat tadi kelompok di sini dia itu yang lain ini scale. Kelompok ini adalah nominal karena dia hanya mewakili ya. Satu mewakili kelompok A, dua mewakili kelompok B, dan tiga mewakili kelompok kontrol. Kita pilih OK. Nah, untuk uji independent sample kita pilih analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih independent sample t-test di sini. Jadi post testnya kita masukkan test variabel, kelompoknya kita masukkan grouping variabel. Jadi kita bisa define group di sini teman-teman. Karena tadi kan sudah kita isi ya value-nya. Satu mewakili kelompok A, dua kelompok B, dan tiga kelompok kontrol. Jadi kita misalnya membandingkan antara kelompok A dengan kelompok kontrol. 1 dengan 3. Continue, pilih OK teman-teman. Nah di sini akan keluar hasilnya. Teman-teman bisa lihat. Nilai kelompok A dan kelompok kontrol secara secara kasat mata teman-teman bisa lihat 65 berbanding 55 ya. Nah, kita baca statistiknya. Tapi sebelum baca statistiknya, kita namanya baca uji levelnya, teman-teman. Ini uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini, kalau nilainya lebih besar dari 0,05, jadi kebalikan dari uji hipotesis ya, jadi harus lebih besar, walaupun sama-sama baca nilai sig, jadi nilai sig-nya harus lebih besar, kebalikannya. Kalau lebih besar, maka dia homogen atau normal. Di sini kan homogen. Kalau lebih kecil maka dia tidak homogen. Nah, karena kita homogen yang dibaca adalah baris yang atas. Equal variance assume di sini teman-teman. Jadi di sini kalau tidak homogen misalnya 0,04 di sini, maka yang dibaca equal variance not assume di sini. Sebenarnya datanya sama, nilainya sama, cuma kemudian secara prosedural kita memang yang disampaikan atau kemudian ditulis di laporan penelitian adalah karena datanya nominal adalah yang equal variance assume di sini. Baik, itu di uji independent sample t-test, teman-teman. Mungkin ada feedback lagi, ada tambahan. Teman-teman bisa membandingkan ya atau memahami ya perbedaan antara paired sample dengan independent sample di sini. Baik, mungkin ada feedback, ada tambahan, ada komentar, ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ke bagian terakhir, ANOVA dan uji normalitas seperti yang ditanyakan Bu Farida tadi, silakan. Ada teman-teman? Baik, cukup? Kita lanjutkan? Baik,
Kalau tidak ada, kita lanjutkan teman-teman. Jadi di sini dengan data yang sama ya, kita uji ANOVA-nya. Jadi kita pilih compare mean, lalu kita pilih one way ANOVA di situ. Nah, bedanya kalau yang tadi kita harus define grup di sini kita tidak perlu. Jadi kelompok kita masukkan faktor. Jadi ini otomatis semuanya A, B dan kontrol itu diuji. Cuma kita harus centang secara manual bagian uji homogenitasnya. Kalau di independent sample tadi itu kan kita tidak perlu ya, kita tidak perlu centang uji homogenitas karena langsung keluar hasilnya. Terus kemudian kita juga perlu uji post hoc. Jadi centang post hoc di sini teman-teman. Kita centang Tuki kalau datanya homogen, kalau tidak homogen kita centang Tamhen di sini. Jadi ibaratnya untuk jaga-jaga saja teman-teman. Jadi kalau kita baca di sini tadi dua sampel tidak berhubungan, artinya antara kelompok A dengan kelompok B atau kelompok A dengan kontrol atau B dengan kontrol, maka independent sample. Kalau tiga sampel atau lebih, tiga kelompok misalnya atau lebih, maka dia pakai ANOVA. Kita pilih oke teman-teman. Keluar hasilnya seperti ini. Yang pertama adalah test of homogeneity of variant di sini. Jadi kita bisa lihat based on mean-nya ini lebih besar dari 0,05 sehingga kemudian dia homogen. Terus kemudian ANOVA-nya ini adalah lebih besar, lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan signifikan antara A, B dengan kontrol. Sedangkan posok ini karena kita centang posok tadi, jadi kalau di sini ada perbedaan akan keluar nilai posoknya. Nah, nilai posok ini yang mana yang dibaca, apakah Tuki atau Tamhen? Sekali lagi balik ke sini. Karena homogen yang kita baca adalah Tuki ya. Jadi uji posok ini ibaratnya adalah uji detail, uji spesifik. Kalau tadi ANOVA-nya tadi apa namanya secara keseluruhan AB dan kontrol, tapi kalau Tuki uji posok ini maka dia menguji secara spesifik A dengan B. A dengan kontrol, B dengan A, B dengan kontrol. Jadi kita bisa lihat A dengan B ternyata tidak punya perbedaan, tapi A dengan kontrol ada perbedaan, ya kan? B dengan A tidak ada perbedaan, B dengan kontrol atau kontrol dengan A dan B ada perbedaan. Artinya apa, teman-teman? Yang intervensi dengan intervensi dia tidak ada perbedaan, tapi intervensi dengan kontrol dia ada perbedaan signifikan. Baik, kita akan masuk ke uji normalitas yang walaupun sebenarnya dia harusnya di bagian awal sebelum korelasi, sebelum regresi atau sebelum pair sample, independent sample dan ANOVA. Cuma kami terangkan di bagian akhir karena nanti ada beberapa trik ya, beberapa apa namanya uji alternatif atau kemudian upaya alternatif dan upaya preventif agar data kita normal. Mungkin sebelum itu saya tawarkan lagi teman-teman sekali lagi silahkan jika ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan terkait pair sample, independent sample, dan ANOVA yang kami terangkan barusan. Silakan teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ke bagian akhir. Ada teman-teman? Bu Yani, Bu Farida, Mbak Sofia, Mbak Hanifah, teman-teman lain ada? Mbak Gabriela ada? Untuk repeat Mr. ANOVA itu tidak sama sebenarnya. Cuma kebetulan memang tidak ada di apa namanya di dalam konteks webinar kita. Tapi nanti coba kami share ininya ya, maksudnya langkah-langkahnya bagaimana seperti itu. Karena datanya juga tidak ada, tapi juga ininya juga cukup lebih apa ya, lebih lebih detail, lebih kompleks seperti itu untuk menguji RM ANOVA seperti itu. Biasanya dia adalah uji pair sampel tapi dilakukan berulang. Ada lagi teman-teman? Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Tutut. Teman-teman lain ada? Silakan. Cukup teman-teman, kita lanjutkan ke bagian normalitas, bagian terakhir. Baik, kalau tidak ada, saya izin masuk ke bagian akhir dari apa namanya webinar kita malam hari ini ya.
Jadi untuk uji normalitas sebenarnya bisa di deskriptif tadi teman-teman, tapi memang kami taruh di bagian akhir ya keterangannya. Kita coba buka jendela baru lagi saja. X. Nah, untuk uji normalitas teman-teman bisa pilih analyze, lalu bisa pilih deskriptif dan bisa pilih explore di sini. Masukkan X-nya ke bagian dependent list, lalu teman-teman bisa pilih plot di sini. Nah, teman-teman bisa centang normality plot with test di sini. Kita pilih continue, lalu kita pilih OK. Akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi di sini agak banyak, cuma kita fokus di sini test of normality-nya, teman-teman. Nah, di sini keluar dua, teman-teman, Kolmogorov dan Shapiro. Kolmogorov ini kita baca kalau respondennya atau sampelnya besar, 50 responden atau lebih. Kalau Shapiro responden kecil, artinya dia respondennya kurang dari 50. Nah, karena responden kita hanya 25 tadi, maka yang dibaca, karena 95 ya, 95 ya untuk data kita ini, maka yang dibaca adalah Kolmogorov. Seperti yang saya katakan di bagian homogenitas tadi, untuk uji normalitas kita baca nilai sigma, cuma dia harus lebih besar, kebalikan dari hipotesis. Kalau lebih besar, maka dia normal. Teman-teman bisa lihat, di sini datanya 0,045. Berarti normal atau tidak, teman-teman? Tidak normal ya kan? Bu Farida masih bersama kami di tentang normalitas tadi. Jadi ini tidak normal ya, datanya tidak normal. Datanya tidak normal sehingga kemudian karena datanya tidak normal, maka ini kan apa namanya non parametrik ya. Maksudnya ini harusnya kita pakai non parametrik. Tapi teman-teman, sebenarnya ada namanya uji alternatif dari uji normalitas. Jadi teman-teman tidak harus pakai itu kan tadi pakai asimptotik ya. Jadi teman-teman bisa pakai namanya uji apa namanya? Uji normalitas eksak. Jadi kita pilih non parametrik, legacy dialog, lalu pilih one sample KS. Centang di sini centang normal. Bagian eksak jangan centang asimptotik only, tapi centang eksak. Kita pilih continue lalu pilih OK. Maka akan keluar hasilnya tadi. Nah, nilai asimptotiknya sama dengan yang di atas tadi, tidak normal. Tapi nilai eksaknya itu normal, 0,372. Dan ini yang bisa kita pakai di laporan penelitian kita. Dan ini juga sudah cukup tren digunakan, uji normalitas dengan eksak, sehingga teman-teman bisa menggunakannya dengan apa namanya, dengan sudah dengan ada literaturnya. Jadi cara alternatifnya adalah kita pakai namanya uji normalitas eksak. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke uji apa namanya normalitas dengan eksak, sebaiknya ini sebenarnya bisa dilakukan di awal ya, di setting sebelum kita ngambil data. Jadi kita sebenarnya bisa melihat apa namanya distribusi data kita normal itu bisa dilihat dari frekuensi ya, deskriptif frekuensi seperti ini. Teman-teman itu harus memastikan variasinya itu cukup banyak dan frekuensinya juga istilahnya tidak ada data ekstrim. Maksudnya variasinya banyak. Kalau saya contohkan, saya umpamakan, saya apa namanya ilustrasikan, teman-teman punya 95 orang mahasiswa nih atau siswa. Kok nilai ujiannya sama semuanya 90? Kira-kira normal atau tidak? Kalau kita analisis itu tidak normal ya kan? Kan asumsinya ada perbedaan ya kan antara kemampuan satu orang dengan kemampuan lain. Pun juga kalau variasinya ada perbedaan tapi tidak banyak. Misalnya yang variasinya hanya ada 4 misalnya. Nilai 60 ada 20 orang, nilai 70 ada 20 orang, nilai 80 ada 20 orang, nilai 90 ada misalnya 35 orang. Ada perbedaannya, ada variasinya, tapi masih kurang ya kan. Tapi bayangkan kalau variasinya sudah cukup banyak seperti ini.
Ada yang nilai 23, ada yang nilai 28, sebanyak 1 orang, ya kan. Ini secara variasi sudah cukup. Tapi selain itu, kita lihat frekuensinya. Kalau masih ada nilai ekstrim, maksudnya sangat banyak, di sini kita lihat nilai 40 dan nilai 43 ini cukup banyak. Padahal nilai-nilai yang lain itu paling banter ya cuma 8 orang. Ya kan. Ini sebenarnya masih cukup banyak juga, tapi di sini yang paling banyak adalah nilai 40 dan 43. Gimana kalau nilai 40 dan 43 ini misalnya kita hapus, kita clear ya. Terus kemudian kita uji lagi normalitasnya. Apakah distribusi datanya akan menjadi normal? Kita lihat. Ternyata distribusi datanya menjadi normal, yang awalnya tadi tidak normal. Artinya apa, teman-teman? Kalau memungkinkan, teman-teman apalagi pakai random sampling, yang maksudnya data yang teman-teman responden teman-teman itu cukup banyak, itu teman-teman bisa ambil data responden lebih dari yang dibutuhkan. Sehingga kalau ada data atau kemudian ada nilai ekstrim, itu bisa teman-teman apa namanya istilahnya buang, sehingga kemudian misalnya teman-teman butuh 100 nih dalam samplingnya, teman-teman misalnya ambil 120. Nah, kalau diuji misalnya kalau normal ya kita tinggal buang 20 ya kan. Kalau tidak normal ya kita buang yang apa namanya yang ekstrim-ekstrim itu, nilai-nilai ekstrim kita buang, sehingga kemudian kita harapkan datanya menjadi, karena kalau sudah normal maka kita akan lebih mudah menjelaskannya, dan uji yang digunakan juga uji parametrik seperti itu. Baik, mungkin itu dulu di bagian webinar kita malam hari ini. Sebelum benar-benar saya tutup, mungkin ada 3 sampai 5 pertanyaan atau mungkin lebih dari itu. Silahkan teman-teman bisa di chat atau kemudian bisa di open mic seperti itu. Ada teman-teman? Oke, sepertinya di chat ada ya. Minimal responden agar penelitian kita valid dengan 3 variabel. Sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada minimal responden ya, karena kalau setahu saya, maksudnya kalau misalnya pun respondennya sangat sedikit, minim sekali, dan itu memang kejadian di lapangan, itu tidak masalah. Nah, itu bisa menjadi uji non parametrik tapi akhirnya. Karena begini, biasanya di beberapa literatur, para statistikawan, Mbak Magdalena itu mensyaratkan apa namanya responden itu setidaknya 30 ya, agar data kita parameternya bagus. Tapi kalau kurang dari itu, apakah penelitian kita tertolak? Tidak, asal prosedurnya benar, maka itu tetap apa namanya diterima, tapi yaitu mungkin jadi non parametrik ya kan, atau kemudian walaupun tidak non parametrik nanti ada catatan keterbatasan penelitian. Begitu Mbak Magdalena. Ada tambahan? Sambil lalu dari Mas Orliando Ruslan. Kalau standar error itu ya margin error tadi, Mas Ruslan. Jadi untuk melihat signifikansi atau tingkat kepercayaan dari apa namanya dari penelitian atau riset kita seperti itu, biasanya ya antara 1%, 5%, atau 10%. Tapi kalau standar deviasi biasanya itu adalah nilai statistik hampir sama, bukan hampir sama, dia barengannya dengan misalnya nilai rata-rata, mean, atau kemudian nilai range. Biasanya standar deviasi itu untuk biasanya dibandingkan dengan meannya, semakin dia lebih apa namanya jauh lebih besar dari meannya, artinya lebih besar dari, biasanya dianggap variasinya itu tidak bagus. Jadi standar deviasi biasanya lebih kecil dari mean. Begitu. Ada tambahan, teman-teman? Tambahan lagi? Feedback tambahan atau pertanyaan atau request mungkin dari teman-teman, silakan. Baik terkait materi maupun terkait pasca pelaksanaan. Ada teman-teman? Baik. Kalau tidak ada, saya izin akhiri live meeting Zoom kita malam hari ini, teman-teman. Tapi sebelum benar-benar kami tutup, mungkin izin minta waktunya 30 detik untuk bisa on cam sebentar ya, teman-teman. Kita foto bersama sebagai kenang-kenangan atau mungkin sebagai lampiran di sertifikat ya, kalau dibutuhkan. Seperti itu. Baik, silakan teman-teman, teman-teman lain.
Mungkin bisa bergabung juga dengan open cam sebentar. Baik, kita tunggu 10 detik. Baik, oke. Kamera tidak bisa. Baik, sebenarnya sudah tidak ada. Saya izin foto dulu teman-teman. Teman-teman yang sudah ready. Saya hitung, bisa senyum dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Ditahan dulu. Pick satunya masih belum. Oke, ada 3 picks. Oke, sekali lagi gaya bebas boleh teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas semua perhatian, diskusi, semuanya yang teman-teman berikan. Kami harap hanya ada manfaat untuk kita semuanya. Ditunggu rekaman Zoom dan sertifikatnya besok, insya Allah. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Sampai jumpa di kesempatan lain, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman. Saya izin end ya untuk convert Zoom-nya teman-teman. Recording